35 orang Kristen berlutut dalam barisan, tangan terikat di belakang punggung. Mereka sadar detik-detik ini bisa jadi saat terakhir mereka di dunia. Para algojo sudah mengangkat senjata. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sungguh tak terduga, sebuah peristiwa yang membuat siapapun merinding. Kisah nyata ini terjadi 3 bulan lalu di Nigeria Utara. Seperti diambil langsung dari Alkitab, 35 orang percaya menghadapi kematian karena iman mereka. Dan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Selasa pagi itu, di negara bagian Kaduna, matahari sudah terik sejak pukul 9. Debu musim kemarau memenuhi udara. Di gereja komunitas Grace, Pendeta Samuel Adebayo sedang memimpin doa pagi ketika suara beberapa sepeda motor mendekat. Bagi umat Kristen di sana, suara motor bukan sekadar lalu lintas, seringkali itu pertanda bahaya. Pendeta Samuel tahu persis, 2 tahun sebelumnya gerejanya pernah diserang, 12 jemaat tewas. Tapi ia tak pernah berhenti beribadah. Tiba-tiba 27 pria bersenjata menerobos masuk. Mereka mengenakan pakaian militer, wajah tertutup kain gelap. Jemaat sekitar 60 orang termasuk anak-anak langsung tiarap. Pemimpin kelompok itu, pria jangkung bermata dingin, berbicara dalam bahasa Inggris bercampur Hausa. Berdiri perlahan, jangan bergerak atau kami tembak. Mama Rose, nenek tua di barisan depan, gemetar hebat. Cucunya David membantu menopangnya. Para ibu memeluk bayi mereka erat-erat, berdoa dalam hati agar anak-anak tidak menangis. Pemimpin penyerang maju ke depan gereja. Kalian telah menyebarkan kebohongan. Hari ini semuanya berakhir, katanya dingin. Pendeta Samuel melangkah maju. Kami umat damai, kami hanya menyembah Tuhan. Pria itu tertawa sinis. Tuhanmu, di mana dia sekarang? Katanya sambil meludah ke tanah. Lalu ia memberi perintah dalam bahasa Hausa. Para jemaat dipisahkan. Saat itulah sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Peristiwa yang akan mereka kenang seumur hidup. Para penyerang memisahkan perempuan dan anak-anak ke satu sisi gereja. Para pria, 35 orang, dari remaja hingga lansi, dipaksa ke sisi lain. Pemimpin mereka berjalan mondar-mandir seperti predator. Kalian punya pilihan, katanya tajam. Kecam Yesus, masuk Islam dan hidup. Tolak dan kalian mati hari ini. Gereja sunyi. Hanya terdengar napas dan detak jantung. Para perempuan menangis pelan, menyadari keputusan berat yang harus diambil para pria mereka. Lalu pendeta Samuel maju dan menatap mata sang pemimpin. Kami memilih Yesus satu persatu, ujarnya tegas. Serempak ke-35 pria menggemakan kata-katanya, remaja Daud, kakek Yusuf, ayah muda Mikael. Mereka lebih memilih mati daripada menyangkal iman. Para pria kemudian diseret ke belakang gereja, ke tanah merah gersang di bawah terik matahari. Mereka dipaksa berlutut berbaris, tangan terikat kasar di belakang. Dari jendela, para perempuan dan anak-anak hanya bisa menyaksikan dengan air mata. Adakah kata-kata terakhir? Ejek sang pemimpin. Pendeta Samuel menatap langit dan berdoa lantang, Bapa, jika ini kehendakmu, bawalah kami pulang. Tapi jika engkau punya rencana lain, tunjukkan kuasamu. Doa bergema di antara para pria. Ada yang berbisik, ada yang berseru. Daud membacakan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saat para penyerang mengangkat senjata dan bersiap menembak, sesuatu yang tak terduga terjadi. Langit yang sejak lama cerah tiba-tiba mulai gelap. Awan hitam muncul cepat dari cakrawala, padahal sedang musim kemarau. Dalam hitungan detik, separuh langit tertutup awan tebal. Pemimpin itu mendongak, bingung. Angin tiba-tiba berhembus kencang, menerbangkan debu ke segala arah. Para penyerang goyah, topi-topi mereka terbang.
Lalu langit terbelah, hujan deras turun tiba-tiba di tengah musim kemarau, sesuatu yang tak pernah terjadi, apalagi saat eksekusi. Dalam hitungan detik, semua basah kuyup. Tanah kering berubah jadi lumpur licin. Hujan begitu lebat hingga jarak pandang hanya beberapa langkah. Petir menyambar langit, disusul guntur menggelegar yang mengguncang tanah. Rasa percaya diri para penyerang lenyap, tergantikan kepanikan. Kepala suku, kita harus pergi. Ini bukan cuaca normal, teriak salah satu dari mereka. Pemimpin mencoba tegar, tapi ia tahu badai sebesar ini tak pernah datang mendadak. Hujan semakin deras, aliran air terbentuk di tanah. Tali pengikat tangan para tahanan menjadi licin, lalu hujan es turun. Bongkahan besar seperti bola golf menghantam tanah, panik melanda. Ini pekerjaan dewa mereka, teriak seorang penyerang muda. Anak buah sang pemimpin bubar, berlari ke sepeda motor untuk melarikan diri dari apa yang mereka anggap sebagai hukuman langit. Di tengah kekacauan, sesuatu ajaib terjadi. Ikatan di tangan para tawanan mulai mengendur. Entah karena hujan atau kuasa Tuhan, satu persatu tangan mereka terlepas. Pendeta Samuel menyadari lebih dulu dan segera membebaskan yang lain. Tuhan telah memberi jalan. Kita harus bertindak sekarang, bisiknya. Ke-35 pria itu bergerak cepat dalam hujan lebat, seperti bayangan di tengah badai. Hujan deras menjadi pelindung sempurna bagi pelarian mereka. Para perempuan dan anak-anak hanya bisa berdoa di dalam gereja, tak melihat apa yang terjadi di luar. Lalu, seperti muncul dari kabut, 35 pria itu masuk lewat pintu belakang gereja, basah kuyup, berlumpur, lelah, tetapi hidup. Tangis, sukacita, dan pelukan pecah di dalam gereja. Mama Rose berlutut, bersyukur karena cucunya, David, selamat. Namun kisah mereka belum berakhir. Badai itu berlangsung tepat 43 menit. Begitu berhenti, matahari muncul seolah tak terjadi apa-apa. Para penyerang telah menghilang, begitu juga sepeda motor mereka. Namun yang paling mengejutkan adalah badai itu sangat terlokalisasi, hanya meliputi radius sekitar 3 km di sekitar gereja komunitas Grace. 8 km dari sana, tanah tetap kering. Stasiun cuaca setempat bahkan tidak mencatat hujan pada hari itu. Para petani di sekitar wilayah tersebut hanya melihat awan gelap di kejauhan, tetapi tidak merasakan setetes pun hujan. Badai itu muncul tepat di atas gereja, menyelesaikan tugasnya, lalu lenyap. Kabar keajaiban ini cepat menyebar. Umat Muslim, Kristen, dan penganut agama lain sama-sama membicarakannya. Beberapa pemimpin Islam bahkan mengakui bahwa Tuhan orang Kristen telah menunjukkan kuasanya hari itu. Pendeta Samuel bersaksi bahwa dalam minggu-minggu setelah peristiwa itu, jumlah pertobatan meningkat drastis, melebihi apapun yang ia alami selama bertahun-tahun pelayanan. Orang-orang yang sebelumnya takut datang ke gereja kini berdatangan, ingin mengenal Tuhan yang sanggup mengendalikan cuaca untuk menyelamatkan umatnya. Pemerintah sempat menyelidiki kejadian tersebut. Laporan resmi hanya menyebutkan bahwa 35 pria Kristen lolos dari ancaman eksekusi saat cuaca tidak biasa terjadi. Namun bagi mereka yang berlutut dalam lumpur hari itu, tidak ada keraguan. Tuhanlah yang mengirim badai untuk membebaskan mereka. David, seorang remaja, berkata, "Sebelum hari itu, saya percaya kepada Tuhan karena diajarkan orang tua. Setelah hari itu, saya mengenalnya secara pribadi." Johnson, yang kini berusia 72 tahun, menambahkan, "Saya siap mati untuk Yesus, tapi Yesus belum siap membiarkan saya mati. Dia masih punya rencana." Sejak insiden itu, gereja berkembang pesat. Bangunannya telah direnovasi dan diperluas 2 kali untuk menampung jemaat baru. Pendeta Samuel berkata, "Saya berdoa agar Tuhan menunjukkan siapa dirinya. Jawabannya jauh melampaui bayangan saya. Dia menunjukkan kuasanya kepada seluruh wilayah ini. Para penyerang tidak pernah ditangkap.
Tetapi kabar menyebutkan beberapa dari mereka kemudian bertobat. Bahkan, pemimpin mereka dilaporkan pernah terlihat menghadiri kebaktian Kristen di kota terdekat. Kisah ini bukan sekadar penyelamatan dramatis. Tuhan yang membelah Laut Merah dan menyelamatkan Daniel masih melakukan mukjizat hari ini. Orang-orang ini bukan pahlawan iman besar, mereka orang biasa yang memilih percaya di tengah ketakutan. Pendeta Samuel berkata, takut itu manusiawi. Iman bukan berarti tidak takut, iman berarti tetap percaya walau kita takut. Peristiwa itu meninggalkan dampak besar. Efeknya menyebar luas, mengubah hati dan komunitas. 3 hari kemudian, seorang pemuda bernama Ibrahim muncul di gereja. Langkah kecil yang menandakan gelombang perubahan besar sedang dimulai. Pendeta Samuel langsung mengenalinya. Ibrahim, salah satu penyerang. Pemuda itu mungkin tak lebih dari 25 tahun. Saat mendekat, tangannya gemetar. Dengan bahasa Inggris terbata-bata, ia mengaku tak bisa tidur sejak hari kejadian. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat badai, mendengar guntur, dan merasakan hujan es menghantam kulitnya. "Pendeta," bisiknya lirih, "Tuhanmu nyata, aku melihat sendiri apa yang dia lakukan." Ibrahim bercerita bahwa ia dipaksa bergabung dengan kelompok itu karena kemiskinan. Ia mengira hanya akan menakuti jemaat dan mencuri barang, tidak menyangka akan menyaksikan kuasa Allah secara langsung. "Saat badai itu datang," ujarnya, "aku tahu kami berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari kami semua." Alih-alih melapor ke pihak berwenang, Pendeta Samuel melakukan seperti Yesus. Ia duduk dan berbicara dengan Ibrahim tentang kasih Kristus. Percakapan berlangsung 4 jam. Di akhir, Ibrahim berlutut sambil menangis, meminta Yesus mengampuninya dan masuk ke dalam hatinya. Pertobatan itu membawa risiko besar. Keluarganya menolak dia, dan mantan rekan-rekannya bahkan memberi hadiah atas kepalanya. Ia harus meninggalkan desanya. Namun gereja menerima Ibrahim seperti keluarga, memberinya tempat tinggal, pekerjaan, dan pengampunan tanpa syarat. Kini ia aktif melayani kaum muda dan berkeliling membagikan kesaksiannya. "Aku datang untuk membunuh mereka," katanya sering, "tapi Tuhan mereka merebut hatiku." Kisah ini menyebar luas, bahkan ke komunitas Muslim di Nigeria Utara. Banyak yang meragukan, tapi cukup banyak pula yang mulai berdialog dengan orang Kristen, membuka pintu komunikasi yang lama tertutup. Seorang profesor Muslim, Aminah Hassan, berkata, "Entah Anda percaya mukjizat atau tidak, peristiwa itu membuat banyak orang merenung. Pemerintah setempat pun turun tangan. Gubernur, seorang Muslim, mengutuk serangan itu dan berjanji meningkatkan perlindungan bagi semua komunitas. Ia tidak menyebut peristiwa itu mukjizat, tapi hampir saja. Para ilmuwan cuaca juga meneliti badai tersebut. Setelah memeriksa data dan mewawancarai saksi, mereka menyimpulkan secara ilmiah fenomena badai lokal sekuat itu seharusnya tidak mungkin terjadi di wilayah tersebut. "Dalam 30 tahun saya mempelajari cuaca," kata Dr. Michael Okafor, "saya belum pernah melihat yang seperti ini. Badai itu muncul tepat di atas lokasi kejadian, bertahan cukup lama untuk menghentikan peristiwa yang sedang berlangsung, lalu menghilang begitu saja. Dari sudut pandang ilmiah, fenomena itu sulit dijelaskan. Namun bagi 35 pria yang diselamatkan hari itu, badai itu menandai awal perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka telah menghadapi maut dan diselamatkan secara ajaib, pengalaman yang mengubah mereka selamanya." Michael, seorang ayah muda, mengaku bahwa sebelum peristiwa itu imannya sebatas rutin ke gereja dan berdoa sebelum makan. Setelah melihat kuasa Tuhan secara langsung, imannya menjadi sangat pribadi dan mendalam. Ia kini membentuk kelompok doa di rumahnya setiap Selasa pagi, hari yang sama saat mereka hampir dieksekusi.
Kelompok ini telah berkembang menjadi lebih dari 40 orang yang setia mendoakan gereja-gereja yang teraniaya di seluruh dunia. David, remaja 17 tahun, juga mengalami perubahan luar biasa. Alih-alih trauma, ia merasa terpanggil untuk melayani Tuhan. Ia memutuskan untuk menjadi pendeta dan kini belajar teologi sambil aktif membantu di gereja. Ia sering menyemangati anak muda lain agar tetap teguh dalam iman. Kalau Yesus layak untuk mati bagi kita, maka Dia juga layak untuk kita hidupi. Penatua Johnson, 72 tahun, awalnya berniat pensiun dari pelayanan. Namun setelah peristiwa itu, semangatnya bangkit kembali. Ia kini memimpin kelas Alkitab mingguan tentang mukjizat Tuhan yang begitu diminati hingga harus dipindah ke aula utama gereja. Perubahan terbesar justru terjadi pada pendeta Samuel. Selama ini, ia hanya percaya pada mukjizat secara intelektual. Namun setelah menyaksikan kuasa Tuhan sendiri, imannya menjadi hidup. Dulu saya berkhotbah tentang mukjizat masa lalu, katanya. Sekarang saya berkhotbah tentang Tuhan yang masih melakukan mukjizat hari ini. Gaya berkhotbahnya kini berubah drastis, doanya semakin berani, dan imannya begitu teguh hingga memengaruhi semua orang di sekitarnya. Jemaatnya bertumbuh pesat, dari 10 menjadi lebih dari 400 orang hanya dalam beberapa bulan setelah peristiwa itu. Namun yang paling luar biasa adalah pertumbuhan rohani dan keberanian jemaat. Mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan. Mereka tetap berhati-hati, tetapi kini dimotivasi oleh iman kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk cuaca. Para wanita gereja yang pernah menyaksikan suami mereka dibawa menuju apa yang mereka kira kematian, membentuk kelompok doa sendiri. Setiap pagi pukul 5, mereka berkumpul mendoakan orang-orang percaya yang mengalami penganiayaan di seluruh dunia. Dipimpin oleh Ibu Sarah Adebayo, istri pendeta Samuel, mereka berdoa dengan empati mendalam karena pernah mengalami penderitaan serupa. Kelompok ini kini terhubung dengan komunitas doa dari berbagai negara seperti Tiongkok, Korea Utara, dan Iran. Anak-anak pun mengalami dampak luar biasa. Bukannya trauma, mereka justru tumbuh dengan iman yang kuat akan perlindungan Tuhan. Grace, gadis 8 tahun yang pernah menyaksikan ayahnya diculik, kini berdoa dengan keberanian luar biasa. Tuhan, terima kasih telah mengirim hujan untuk menyelamatkan ayahku. Kalau orang jahat datang lagi, kirimlah hujan atau petir yang lebih besar. Tuhan sangat hebat dengan cuaca. Iman polos namun teguh ini menandai lahirnya generasi yang menyaksikan sendiri kuasa Tuhan. Kisah mereka menginspirasi banyak gereja di Nigeria. Ibadah-ibadah rahasia kini kembali terbuka dan para pendeta menemukan kembali semangat mereka. Bahkan, jaringan gereja di wilayah tersebut kini rutin mengadakan minggu badai setiap tahun untuk mengenang mukjizat dan kesetiaan Tuhan, serta mendoakan perlindungan bagi umat yang dianiaya. Keajaiban tersebut menjadi topik hangat tentang toleransi beragama di seluruh Nigeria Utara. Meski tidak semua orang percaya pada unsur supernaturalnya, banyak yang mengakui bahwa peristiwa itu membawa dampak besar, menyatukan berbagai komunitas untuk berdialog. Dewan Lintas Agama pun mengadakan pertemuan perdamaian dan para pemimpin masyarakat dari berbagai keyakinan mulai bekerja sama dalam proyek untuk meredakan ketegangan. Peristiwa ini tidak serta-merta menyelesaikan semua masalah, tetapi membuka pintu bagi percakapan yang sebelumnya terasa mustahil. Kesaksian menarik datang dari pihak tak terduga. Seorang petugas polisi anonim berkata, "Saya telah menyelidiki ratusan kasus, tapi ketika 35 orang memberi kesaksian yang sama dan bukti fisik mendukungnya, sulit untuk mengabaikannya." Dampaknya juga terasa di dunia medis. Dr. Ruth Adamo mengaku pengalamannya mengguncang cara pandang ilmiahnya.
Sebagai dokter, saya selalu mencari penjelasan alami. Tapi ketika pasien menceritakan hujan es panjang di musim kemarau yang menyelamatkan nyawa mereka, kami mulai berpikir ulang, ujarnya. Selain sosial, dampak ekonomi pun luar biasa. Grace Community Church dan daerah sekitarnya kini ramai dikunjungi peziarah dari berbagai wilayah dan negara. Kehadiran mereka menghidupkan bisnis lokal, hotel, restoran, hingga toko. Musa Abdullah, pengusaha Muslim pemilik hotel kecil, mengatakan, "Saya tidak tahu apakah keajaiban itu benar, tapi para pengunjung Kristen ini sopan dan membawa rezeki bagi komunitas kami." Transformasi hubungan Kristen Muslim di wilayah ini kini menjadi contoh bagi daerah lain. Pemerintah pun mulai mempelajari bagaimana peristiwa ini berhasil meredakan ketegangan agama secara nyata. Tidak semua orang mempercayai kisah ini. Para skeptis beranggapan bahwa para pria itu merekayasa peristiwa tersebut atau bahwa badai hanyalah kebetulan yang ditafsirkan secara religius. Namun, ada satu hal yang tidak dapat mereka jelaskan. Perubahan hidup orang-orang yang mengalaminya, Ibrahim, mantan penyerang, kini menjadi pengikut Kristus. Keberanian dan iman mereka begitu nyata, begitu pula perubahan besar dalam komunitas mereka. Pendeta Samuel pernah berkata dalam khotbahnya, beberapa orang memang tidak akan pernah percaya apapun bukti yang mereka lihat, tapi kami yang merasakan hujan itu, yang selamat ketika seharusnya mati, tahu apa yang terjadi, dan kami akan menceritakannya seumur hidup kami. Kisah ini telah dicatat oleh organisasi Kristen, diselidiki jurnalis, dan diverifikasi pemerintah. Tetapi bukti terkuat bukan pada dokumen, melainkan pada 35 pria yang berjalan kaki melintasi Nigeria Utara. Hidup mereka diselamatkan oleh badai yang datang tepat waktu. Setiap napas dan doa mereka menjadi kesaksian nyata tentang kuasa dan kesetiaan Tuhan. 6 bulan kemudian, kisah ini sampai ke Tiongkok. Seorang gembala gereja rumah bernama Cheng Wei menulis, "Kami dikepung polisi dan diberi pilihan, berhenti beribadah atau ditangkap. Saya teringat kisah 35 pria Nigeria. Kami semua menjawab serempak, kami memilih Yesus. Polisi pergi tanpa menangkap siapapun. Terkadang Tuhan mengirim badai, terkadang Ia hanya ingin melihat apakah kita siap menghadapi badai itu bersamanya." Pesan itu benar-benar mengguncang saya. Seorang pendeta di Tiongkok dikuatkan oleh kesaksian orang percaya di Nigeria. Mukjizat itu tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga global. Sejak saat itu pesan serupa datang dari Iran, Korea Utara, India, dan puluhan negara lain di mana orang Kristen menghadapi penganiayaan. Kisah 35 pria Nigeria ini menjadi sumber keberanian bagi banyak orang percaya di seluruh dunia. Seorang pendeta Iran menulis, "Ketika keluarga saya diancam, saya teringat orang-orang Kristen Nigeria. Saya bertanya, apa yang akan mereka lakukan? Jawabannya jelas, berdiri teguh dan percaya kepada Tuhan. Penganiayaan berhenti saat kami menolak mundur." Seorang perempuan di Korea Utara menyelundupkan surat, "Kami mendengar tentang badai yang Tuhan kirim untuk menyelamatkan umatnya di Afrika. Kami berdoa agar perlindungan yang sama juga datang kepada kami. Sampai saat itu tiba, kami akan terus bertemu secara rahasia, yakin bahwa Tuhan yang sama melindungi kami." Badai itu bukan hanya untuk menyelamatkan 35 orang Nigeria, tetapi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Allah yang membelah Laut Merah dan menutup mulut singa masih bekerja hingga kini. Setiap orang percaya yang mengalami tekanan kini memiliki bukti nyata bahwa Tuhan tetap melakukan mukjizat dan menjawab doa. Bahkan dalam situasi mustahil, para penyerang mengira mereka hanya menghadapi sekelompok kecil orang Kristen.
Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menantang pencipta alam semesta dan bahwa tindakan mereka akan menjadi kesaksian yang menguatkan gereja di seluruh dunia. Pendeta Samuel berkata, "Dulu saya pikir Tuhan menyelamatkan kami dari mereka. Sekarang saya tahu Tuhan menyelamatkan kami untuk dunia. Kesaksian ini bukan hanya tentang kami, tapi untuk menunjukkan bahwa Yesus masih melakukan mukjizat. Di tengah dunia yang mencoba membungkam iman, Tuhan memilih sebidang tanah berdebu di Nigeria Utara untuk menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa. Dia tidak mengutus malaikat, dia sendiri yang turun tangan." Tuhan tidak menyambar para penyerang dengan petir, meskipun ia sanggup. Ia memilih cara yang sederhana namun tepat. Hujan. Hujan turun secara alami pada waktu, tempat, dan intensitas yang tepat menyelamatkan 35 nyawa. Mengapa hujan? Karena semua orang bisa memahaminya. Kita tahu hujan tidak muncul begitu saja di musim kemarau, apalagi badai lokal saat langit di sekitarnya cerah. Mukjizat ini begitu jelas hingga tak seorang pun dapat mengabaikannya. Tuhan menunjukkan bahwa Ia tetap berkuasa, peduli, dan sanggup campur tangan kapanpun Ia mau. Para pria yang diselamatkan hari itu bukan hanya mendapatkan kembali hidup mereka, tetapi juga menerima misi, menjadi saksi nyata bahwa iman kepada Yesus Kristus layak diperjuangkan. Kisah mereka telah menjangkau jutaan orang, diterjemahkan ke banyak bahasa, dibagikan di gereja-gereja bawah tanah, kelompok Alkitab, dan mimbar-mimbar di seluruh dunia. Yang paling penting, kisah ini mengubah hati. Orang yang menjauh dari Tuhan kembali kepadanya. Orang percaya yang lemah kembali dikuatkan. Para pemimpin rohani yang hampir menyerah kembali bersemangat. Kini, 35 pria itu menjalani hidup seperti biasa, bekerja, membesarkan keluarga, menghadapi tantangan sehari-hari, namun dengan keyakinan mendalam bahwa Tuhan mereka nyata, mengasihi mereka, dan berkuasa melakukan apa saja. Keyakinan itu menular, mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh alam, politik, atau manusia. Saat kamu menghadapi situasi yang terasa mustahil, ingatlah kisah mereka. Tuhan yang sama yang mengirim badai untuk menyelamatkan, juga mendengar doa-doamu. Ia mungkin bekerja dengan cara yang berbeda, tapi Ia selalu menyertai dan menopangmu, mengubah segalanya untuk kebaikan dan kemuliaannya. Tuhan tidak menyambar para penyerang dengan petir, padahal Ia sanggup melakukannya. Ia justru mengirimkan hujan alami yang datang tepat waktu, di tempat dan intensitas yang sempurna untuk menyelamatkan 35 nyawa. Mengapa hujan? Karena semua orang bisa memahami keajaiban ini. Tidak perlu gelar teologi untuk tahu bahwa hujan tidak muncul begitu saja di musim kemarau. Tidak perlu menjadi orang Kristen untuk sadar bahwa hujan lokal saat langit cerah di tempat lain bukanlah hal biasa. Tuhan memilih cara sederhana namun tak terbantahkan agar semua orang mengerti pesannya. Ia tetap Tuhan, tetap peduli, dan berkuasa campur tangan kapan saja. Hari itu, 35 pria bukan hanya diselamatkan, mereka menerima misi. Kisah mereka menjadi bukti hidup bahwa iman kepada Yesus Kristus layak dipertahankan karena Tuhan jauh lebih besar daripada ancaman apapun. Kesaksian ini menyebar ke seluruh dunia, diterjemahkan ke banyak bahasa, dibagikan di gereja bawah tanah, kelompok Alkitab, dan mimbar-mimbar di berbagai benua. Lebih dari itu, kesaksian ini mengubah hati. Yang jauh dari Tuhan kembali percaya, yang lemah kembali dikuatkan, dan para pemimpin rohani menemukan semangat baru. Kini, 35 pria itu melanjutkan hidup seperti biasa, bekerja, membesarkan keluarga, menghadapi tantangan, namun mereka membawa keyakinan tak tergoyahkan bahwa Tuhan nyata, mengasihi mereka, dan berkuasa melakukan apapun. Keyakinan ini menular kepada siapapun yang mendengar kisah mereka.
Saat Anda menghadapi situasi mustahil, ingatlah Tuhan yang sama yang mengirim hujan untuk menyelamatkan mereka juga mendengar doa Anda. Ia mungkin tidak selalu bertindak secara dramatis, tetapi Ia selalu hadir, menopang, dan bekerja untuk kebaikan serta kemuliaan-Nya. Mukjizat ini bukan hanya tentang apa yang Tuhan lakukan, tapi tentang siapa Dia. Iman kita tidak sia-sia, harapan kita tidak keliru, dan Tuhan kita tidak jauh. Ia tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Tuhan yang mengendalikan cuaca di Nigeria adalah Tuhan yang juga memegang kendali atas hidup Anda. Percayakan kepadanya situasi mustahil Anda. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.